Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, malam pertama bagi sepasang pengantin baru menjadi malam yang sangat indah. Kemesraan di malam tersebut merupakan puncak dari penantian sepasang kekasih, karena dengan pernikahan segala sesuatu yang mereka perbuat menjadi nilai ibadah. Namun tahukah Anda bahwa ada beberapa anjuran Nabi Muhammad SAW dalam malam pertama yang hendaknya dilakukan agar menjadi ladang pahala? Kemudian, bagaimana etika melaksanakan malam pertama agar sesuai dengan syariat Islam? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat. Berikut adalah cara dan urutan sunnah Nabi Muhammad SAW agar malam pertama Anda lebih bermakna. Pertama, memegang ubun-ubun pengantin perempuan. Pada malam pertama, dituntunkan kepada pengantin lelaki agar meletakkan tangannya kepada ubun-ubun pengantin perempuan untuk mendoakan. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kamu menikahi wanita atau membeli seorang budak, maka peganglah ubun-ubunnya, lalu bacalah basmalah serta doakanlah dengan doa yang berkah. Hadis riwayat Abu Daud. Kedua, mendoakan pengantin perempuan. Sembari meletakkan tangan di ubun-ubun istri, suami dianjurkan membaca doa untuk keberkahan istri. Adapun doa yang dibaca adalah Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Ya Allah, aku memohon kebaikannya dan kebaikan tabiatnya yang ia bawa, dan aku berlindung dari kejelekannya dan kejelekan tabiat yang ia bawa. Hadis riwayat Abu Daud. Ketiga, sholat sunnah pengantin. Dianjurkan bagi kedua mempelai untuk mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Ingat, ini dilakukan hanya berdua saja oleh suami dan istri. Jangan mengajak orang tua, mertua, apalagi tetangga. Suami menjadi imam dan istri menjadi makmum. Syekh Albani menyatakan hal ini telah ada sandarannya dari ulama salaf, yakni sahabat dan tabi'in. Di antara sandarannya adalah hadis dari Abu Sa'id. Ia berkata, aku menikah ketika aku masih orang budak. Ketika itu aku mengundang beberapa orang sahabat Nabi, di antaranya Abdullah bin Mas'ud, Abu Dzar dan Hudzaifah radhiyallahu anhu. Lalu tibalah waktu sholat. Abu Dzar bergegas untuk mengimami sholat, tetapi mereka berkata, kamulah Abu Sa'id yang berhak. Ya, Abu Dzar berkata, apakah benar demikian? Benar, jawab mereka. Aku pun maju mengimami mereka sholat. Ketika itu aku masih seorang budak. Selanjutnya mereka mengajariku, jika istrimu nanti datang menemuimu, hendaklah kalian berdua sholat 2 rakaat. Lalu mintalah kepada Allah kebaikan istrimu itu, dan mintalah perlindungan kepadanya dari keburukannya. Selanjutnya terserah kamu berdua. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Keempat, membaca doa setelah sholat sunnah pengantin. Berdasarkan hadis dari Abu Wa'il, ia berkata, seseorang datang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, lalu ia berkata, aku menikah dengan seorang gadis, aku khawatir dia membenciku. Abdullah bin Mas'ud berkata, sesungguhnya cinta berasal dari Allah, sedangkan kebencian berasal dari syaitan. Untuk membenci apa-apa yang dilakukan Allah, jika istrimu datang kepadamu, maka perintahkanlah untuk melaksanakan sholat 2 rakaat di belakangmu. Lalu berdoalah, Allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fi, Allahumma marzuqni minhum warzuqhum minni, Allahumma jama' bainana wa jama'ta ila khair wa fariq bainana idza faraqta ila khair. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepadaku dan istriku, serta berkailah mereka dengan sebab aku. Ya Allah, berikanlah rezeki kepadaku lantaran mereka, dan berikanlah rezeki kepada mereka lantaran aku. Ya Allah, satukanlah antara kami berdua dalam kebaikan, dan pisahkanlah antara kami berdua dalam kebaikan. Hadis riwayat Abu Rozak. Kelima, bersenang-senang dan bercumbu rayu di malam pertama. Di antara sunnah kenabian pada malam pertama adalah bercumbu rayu dengan penuh kelembutan dan kehangatan. Hal ini berdasarkan hadis Asma binti Yazid binti As-Sakyan radhiyallahu anhu. Ia berkata, saya merias Aisyah untuk Rasulullah SAW. Setelah itu saya datangi dan saya panggil beliau supaya menghadiahkan sesuatu kepada Aisyah. Beliau pun datang lalu duduk di samping Aisyah. Ketika itu Rasulullah SAW disodori segelas susu. Setelah beliau minum, gelas itu beliau sodorkan kepada Aisyah, tetapi Aisyah menunduk kepalanya dan malu-malu.
Asma binti Yasin berkata, "Aku menegur Aisyah dan berkata kepadanya, ambillah gelas itu dari tangan Rasulullah SAW. Akhirnya Aisyah pun meraih gelas itu dan meminum isinya sedikit. Hadis riwayat Ahmad. Keenam, melakukan hubungan seksual. Hubungan seksual antara suami dan istri tidak mesti dilakukan pada malam pertama tersebut. Bisa dilakukan sewaktu-waktu, setelahnya kapan saja yang memungkinkan. Apabila keduanya telah siap, keduanya bisa meningkatkan kedekatan secara intim disertai dengan cumbu rayu sebagai pengantar untuk melakukan hubungan suami istri. Itulah fasilitas yang Allah berikan kepada suami dan istri, bahwa mereka berdua bisa saling menikmati keindahan-keindahan ciptaan Allah dari diri pasangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Istri-istri kalian itu seperti sawah ladang kalian, maka datangilah ladang kalian itu dari arah manapun yang kalian suka." Quran Surat Al-Baqarah ayat 223. Apabila hendak melakukan hubungan suami istri, hendaklah membaca doa berikut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang dari kalian, yaitu suami, ingin berhubungan intim dengan istrinya, lalu ia membaca doa, Bismillah, Allahumma janibna syaitana wa janibna syaitana ma razaqtana." Dengan menyebut nama Allah, "Ya Allah, jauhkanlah kami dari gangguan setan dan jauhkanlah setan dari rezeki yang Engkau anugerahkan kepada kami." Kemudian, jika Allah menakdirkan lahir anak dari hubungan intim tersebut, maka setan tidak akan bisa mencelakakan anak tersebut selamanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Demikianlah 6 sunnah yang dilakukan pengantin pada malam pertama. Selamat bersenang-senang menikmati keindahan malam pengantin yang halal dan penuh pahala serta keberkahan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.